Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah dengan dosen pengampu Ibu Dianuluh Rahmawati, MKep SPKMB. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Dan ini media video presentasi dari kami. Oke, saya Ridwan Bukus Akmal. Di sini saya akan memandu video presentasi. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami berkenalan terlebih dahulu. Definisi ISK, infeksi saluran kemih adalah infeksi akibat berkembang biaknya mikroorganisme di dalam saluran kemih yang dalam keadaan normal, air kemih tidak mengandung bakteri, virus, atau mikroorganisme lain. Infeksi saluran kemih dapat terjadi baik di pria maupun wanita, dari semua umur, dan dari kedua jenis kelamin. Ternyata wanita lebih sering menderita infeksi daripada pria, menurut PRIS 2015. Etiologi ISK, organisme penyebab infeksi saluran kemih yang paling sering ditemukan adalah Escherichia coli. E. coli merupakan penghuni normal dari kolon. Organisme-organisme lain yang juga dapat menyebabkan infeksi saluran kemih adalah golongan Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, Enterococcus, dan Staphylococcus. Bisa juga karena jamur dan virus ataupun karena infeksi ginjal, prostat, hipertrofi, atau urin sisa. Prevalensi penyebab ISK pada usia lanjut antara lain 1. Sisa urin dalam kandung kemih yang meningkat akibat penggosongan kandung kemih yang kurang efektif. 2. Mobilitas menurun. 3. Nutrisi yang sering kurang baik. 4. Sistem imunitas menurun, baik seluler maupun humoral. 5. Adanya hambatan pada aliran urin. 6. Hilangnya efek bakterisid dari sekresi prostat. Tanda dan gejala ISK. Gejala-gejala dari infeksi saluran kemih secara umum sering meliputi 1. Gejala yang terlihat, sering timbulnya dorongan untuk berkemih. 2. Rasa terbakar dan perih pada saat berkemih. 3. Seringnya berkemih, namun urinnya dalam jumlah sedikit atau oliguria. 4. Adanya sel darah merah pada urin atau hematuria. 5. Urin berwarna gelap dan karuh, serta adanya bau yang menyengat dari urin. 6. Ketidaknyamanan pada daerah pelvis renalis. 7. Rasa sakit pada daerah di atas pubis. 8. Perasaan tertekan pada perut bagian bawah. 9. Demam. 10. Pada wanita yang lebih tua juga menunjukkan gejala yang serupa, yaitu kelelahan, hilangnya kekuatan, demam. 11. Sering berkemih pada malam hari. Komplikasi ISK. 1. Kerusakan ginjal permanen jika bakteri menyebar hingga ke ginjal. 2. ISK berulang atau kambuh dalam kurun waktu 6 bulan atau hingga 4 kali dalam setahun. 3. Struktur uretra atau penyempitan saluran kencing. 4. Kelahiran prematur dan bayi terlahir dengan berat badan lahir rendah jika ISK dialami oleh wanita hamil. 5. Sepsis, yaitu kondisi ketika bakteri penyebab ISK atau biasanya yang menyebar hingga ke ginjal masuk ke aliran darah dan menyebabkan respons tubuh yang bisa berakibat fatal. Patofisiologi infeksi saluran kemih disebabkan oleh adanya mikroorganisme patogenik dalam traktus urinarius. Mikroorganisme ini masuk melalui kontak langsung dari tempat infeksi terdekat hematogen, limfogen. Ada dua jalur utama terjadi ISK, ascending dan hematogen. Secara ascending yaitu masuknya mikroorganisme dalam kandung kemih, antara lain faktor anatomi di mana pada wanita memiliki uretra yang lebih pendek daripada laki-laki sehingga insiden terjadi ISK lebih tinggi. Faktor tekanan urin saat miksi, kontaminasi fekal, pemasangan alat ke dalam traktus urinarius atau pemeriksaan sistoskopik, pemakaian kateter, adanya kubiskus yang terinfeksi. Yang kedua, naiknya bakteri dari kandung kemih ke ginjal secara hematogen, yaitu sering terjadi pada pasien yang sistem imunnya rendah sehingga mempermudah penyebaran infeksi secara hematogen. Pathway mikroorganisme masuk ke dalam saluran kemih, kemudian dari ureter, FU atau kandung kemih, dan ginjal. Ureter masuk ke uretritis, kandung kemih masuk ke
artritis, ginjal masuk ke pyelonefritis. Lalu terjadi inflamasi sehingga mengakibatkan pembengkakan jaringan dan terjadi obstruksi saluran kemih sehingga menjadi gangguan pola eliminasi. Obstruksi saluran kemih terjadi gangguan rasa nyaman atau nyeri sehingga mengakibatkan nyeri saat berkemih, kekhawatiran klien terhadap penyakitnya sehingga menjadi ansietas. Uretritis, sistritis, pyelonefritis terjadi reaksi antigen antibodi yang mengakibatkan peningkatan suhu tubuh atau hipertermi sehingga mengakibatkan ganggu termogulasi. Asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Identitas pasien, nama, Nyonya M, usia atau jenis kelamin 59 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan S1, status pernikahan menikah, alamat Lubuk Pakam, diagnosa medis infeksi saluran kemih, jam tanggal masuk jam 9 tanggal 25 Mei 2019, nomor RN 081916. Keluhan utama. Nyonya M mengeluh nyeri pada bagian perut bawah. Riwayat penyakit sekarang, Nyonya M mengatakan bahwa sudah merasakan sakit bagian perut bawah. Pada saat kencing terasa sakit sejak 3 hari yang lalu. Nyonya M sudah dilakukan pemeriksaan fisik dan pemasangan infus RL dengan 20 tetesan per menit dengan alpukat ukuran 24 dan terapi obat. Tindakan di UGD, ceftriaxone 2 kali 500 mg, ceterolak 2 kali 0,5 mg per kilogram per BB. Provokatif saat buang air kecil, quality nyeri saat timbul, region perut bagian suprapublik, skala 5 time 2 menit. Riwayat penyakit dahulu. Nyonya M mengatakan bahwa tidak mempunyai riwayat penyakit ataupun diagnosa di RS sebelumnya. Nyonya M belum pernah mengalami kecelakaan ataupun dioperasi. Nyonya M tidak memiliki alergi. Riwayat penyakit keluarga. Nyonya M mengatakan riwayat penyakit di keluarganya adalah hipertensi. Pemeriksaan fisik. Keadaan umum. Saat dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan hasil TTV tensi darah 110/80 mmHg, respirasi 28 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, nadi 108 kali per menit. Pemeriksaan abdomen, inspeksi warna kulit abdomen kecoklatan lebih terang daripada kulit lain. Auskultasi, peristaltik usus 15 kali per menit. Palpasi, saat dipalpasi adanya nyeri tekan pada bagian suprapubik. Perkusi terdengar timpani. Pemeriksaan genitalia dan sekitar anus, inspeksi, bersih tidak ada lesi. Pola kesehatan sehari-hari, pola nutrisi, sebelum sakit, klien banyak minum dan konsumsi minum lebih dari 1-2 liter sehari, klien makan 3 kali sehari. Sesudah sakit, klien jarang untuk minum dan konsumsi minum kurang dari 3 gelas sehari. Klien makan 2 kali sehari porsi sedikit. Pola eliminasi BAB dan BAK sebelum sakit, Nyonya M mengatakan bahwa biasanya BAB sehari sekali yaitu pada pagi hari. Warna BAB kecoklatan, kekuningan dan baunya khas. Pasien mengatakan BAK kurang lebih 5 kali sehari. Sesudah sakit, Nyonya M mengatakan bahwa jarang BAB, kadang-kadang hanya 2 hari sekali. Nyonya M mengatakan frekuensi berkemih adalah 250 cc, warna urin keruh, adanya hematuria. Selain itu di awal berkemih ada cairan eksudat yang purulen dan terasa gatal. Merasakan nyeri saat berkemih, kebutuhan pemenuhan eliminasi urin dibantu oleh keluarganya. Pola istirahat. Pasien mengatakan jarang tidur siang. Pada saat malam hari, pasien tidur sekitar 6-7 jam dengan kualitas tidur nyenyak. Sesudah sakit, pasien tidur malam dimulai pukul 8 dan klien sering terbangun pada malam hari karena merasa nyeri di bagian suprapubik dan bangun pukul 5. Pada siang hari, klien tidak tidur siang. Pola personal hygiene. Sebelum sakit, pasien mengatakan mandi 2 kali sehari, gosok gigi 2 kali sehari, dan keramas 2 hari sekali.
Sesudah sakit, pasien mengatakan belum mandi, belum gosok gigi, dan belum keramas. Pola aktivitas. Sebelum sakit, pasien mengatakan selalu melakukan aktivitas sendiri tanpa dibantu keluarga. Sesudah sakit, pasien mengatakan semua aktivitasnya dibantu keluarga. Analisa data. Diagnosa pertama, data subjektif, Nyonya M mengeluh nyeri pada bagian bawah perut dan nyeri seperti diremas-remas pada bagian bawah perut. Data objektif, Nyonya M tampak menahan nyeri, meringis, dan terkadang menangis. Tanda-tanda vital, suhu 37 derajat Celcius, nadi 108 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, tekanan darah 110/80. Provokatif, saat buang air kecil. Quality, nyeri hilang timbul. Region, perut bagian suprapubik. Skalanya 5, time-nya 2 menit. Untuk diagnosanya, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Diagnosa kedua, data subjektif. Nyonya M mengatakan sakit pada perut seperti diremas-remas dan perih saat mau buang air kecil, sehingga jadi takut jika mau buang air kecil. Padahal, buang air kecil lebih sering daripada biasanya. Oleh sebab itu, Nyonya M mengatakan takut untuk banyak minum. Data objektif, klien tampak kesakitan dan takut untuk buang air kecil. Tanda-tanda vital, suhu 37 derajat Celcius, nadi 108 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, tekanan darah 110/80. Untuk diagnosanya, gangguan eliminasi urin berhubungan dengan iritasi saluran kemih. Diagnosa ketiga, data subjektif, Nyonya M mengatakan sulit dan sakit pada perut seperti diremas-remas dan perih saat mau buang air kecil, sehingga Nyonya M menjadi takut jika mau buang air kecil. Oleh sebab itu, Nyonya M mengatakan takut untuk banyak minum. Data objektif, wajah klien tampak terlihat murung, sikap klien tampak berubah menjadi pendiam. Tanda-tanda vital, suhu 37 derajat Celcius, respirasi 28 kali per menit, nadi 108 kali per menit, tekanan darah 110/80. Untuk diagnosanya, ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Intervensi diagnosa pertama dengan tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka nyeri akut Nyonya M menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, meringis kesakitan menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, fungsi berkemih membaik. Dengan intervensi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, identifikasi skala nyeri, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kontrol lingkungan yang memberat rasa nyeri, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, kolaborasi pemberian analgetik. Intervensi diagnosa kedua dengan tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka gangguan eliminasi urin Nyonya M membaik dengan kriteria hasil, kemampuan berkemih meningkat, distensi kandung kemih menurun, frekuensi berkemih membaik. Intervensi, identifikasi faktor yang menyebabkan retensi, monitor eliminasi urin, catat waktu-waktu dan haluaran berkemih. Ambil sampel urin atau kultur, ajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih, anjurkan meminum yang cukup, sediakan alat bantu jika perlu, kolaborasi pemberian obat supositoria uretra. Intervensi diagnosa ketiga, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka ansietas Nyonya M menurun dengan kriteria hasil, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, pola berkemih membaik, dan pola tidur membaik. Intervensi, identifikasi saat tingkat ansietas berubah, monitor tanda-tanda ansietas, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami, informasikan secara faktual mengenai diagnosis pengobatan, kolaborasi pemberian obat antransietas. Kesimpulan, infeksi saluran kemih adalah infeksi akibat berkembang biaknya mikroorganisme di dalam saluran kemih.
yang dalam keadaan normal air kemih tidak mengandung bakteri, virus atau mikroorganisme lain. Biasanya ini disebabkan oleh penyakit metabolik seperti diabetes, gout, dan batu. Peralatan kedokteran terutama kateter tinggal, kehamilan, jenis kelamin, penyalahgunaan analgesik secara kronik, penyakit ginjal, dan personal hygiene. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.